Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kembali kita berjumpa pagi hari ini dan kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, kita minta hikmat tuntunan Tuhan buat kita pagi ini. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami, biarlah firman-Mu menolong kami, menuntun kami, mengingatkan kami untuk kami terus hidup selaras dengan hati-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Berkati kami, urapi setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ke-9. Ya, Ulangan pasal yang ke-9 ini ada 29 ayat. Ya, tapi saya tidak akan baca semuanya, saya akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan nanti kita akan lihat di ayat yang ke-5 ini adalah kunci dari semua ayat yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya bacakan buat saudara, judul perikopnya adalah orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, ini perjalanan bangsa Israel yang waktu itu mereka akan masuk ke kota yang dijanjikan, ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka diingatkan mereka akan menghadapi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa. Tetapi Tuhan berjanji bahwa mereka akan dikalahkan, mereka akan bertekuk lutut di hadapan bangsa Israel. Tetapi bukan karena kepandaian mereka, kepandaian bangsa Israel, tetapi karena Tuhan. Dan semua yang dikerjakan oleh Tuhan ini dikerjakan dengan sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang gak pernah terjadi sebelumnya, dan itu diberikan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu menerima sesuatu yang matang gitu ya, seolah seperti itu. Jadi dia tinggal menikmati kemenangan. Tapi Tuhan mengingatkan, bahkan di sini mulai ayat yang keempat, 5, dan 6, itu Tuhan 3 kali ngomong, saudara, bahwa jangan kamu membanggakan diri karena apa yang nanti akan engkau terima. Jadi Tuhan itu tahu bagaimana bangsa ini akan nantinya sombong, nantinya akan berlaku yang tidak baik, ya, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Bahkan ini mereka akan lakukan, dan Tuhan sudah peringatkan terlebih dahulu. Lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Maha Tahu, Dia Alfa dan Omega. Dan dia mengingatkan bangsa Israel ini, saudara. 3 kali dikatakan di ayat 4, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 itu dikatakan bukan karena jasamu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kebenaran hatimu. Tuhan itu memberikan semuanya ini. Saudara, saya akan bagikan 3 hal yang menarik yang
yang perlu kita pelajari sungguh-sungguh, saudara. Yang pertama di ayat yang kelima itu dikatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, saya sangat tertarik dengan ayat ini karena yang pertama kita akan belajar bahwa kalau kita diberkati, kalau kita hidupnya enak, kalau kita ini menerima semua yang terbaik dari Tuhan, itu bukan karena jasa-jasa kita. Itu bukan karena kebaikan hati kita, karena kebenaran hati kita. Enggak sama sekali. Tetapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, jangan ada yang sombong. Kita semuanya kalau menerima semua yang baik dari Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia-Nya, hanya karena kebaikannya. Dan Tuhan mengingatkan ini bukan cuma kepada bangsa Israel tentunya, tapi juga kepada setiap kita, orang percaya, anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kenapa Tuhan mengingatkan ini? Yang pertama, supaya kita ini rendah hati, jangan sombong. Saudara, saya nggak ngerti apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara merasa, oh aku bersyukur, aku nggak kena penyakit, aku baik-baik saja, aku terlindungi. Puji Tuhan kalau saudara ngalami semua itu. Saya bersyukur sampai detik ini saya sampaikan firman Tuhan ini, saya nggak pernah terkena virus COVID, saudara. Walaupun saya berdekatan, bahkan kadang juga sangat dekat dengan orang-orang yang ternyata saya ketahui setelah itu dia terkena COVID gitu ya. Karena saya waktu ketemu dia belum tes, tapi ternyata sudah ada tanda-tanda seperti itu. Dan saya sempat dekat dengan mereka, saya sempat ngobrol dengan mereka. Tapi puji Tuhan semuanya saya sampai detik ini nggak pernah terkena. Saudara, jangan sombong, itu bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kita protokol kesehatan harus ya, tapi jangan karena saudara ngomong ini karena aku, karena jasa-jasaku, karena aku menjaga diriku, karena aku pakai protokol yang ketat dan lain sebagainya. Saudara, di atas semuanya itu hanya perlindungan Tuhan yang memampukan kita berdiri sampai hari ini. Jadi jangan ada seorang pun yang memegahkan diri kalau kita menerima perkara-perkara yang baik dari Tuhan, berkat Tuhan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita bisa bersyukur. Jangan sombong, jangan pernah sombong. Tapi biarlah kita mengangkat tangan kita dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Semuanya karena Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita pintar menjaga hidup kita. Enggak sama sekali. Saudara, saya mengajak saudara untuk ayo rendahkan hati kita. Ya, untuk jangan pernah ambil kesombongan sama sekali, karena semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita sampai hari ini ada hidup baik, dicukupkan, diberkati semuanya karena Tuhan. Yang kedua, ya, kita belajar ini karena apa? Agar kita, Tuhan itu ingatkan bangsa Israel jangan membanggakan diri, ya. Karena berpikir ini semua karena jasaku, enggak gitu ya. Jangan membanggakan diri, tujuannya supaya kita yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa semuanya ini hanya karena Tuhan. Dan untuk itu sampai ke depan ini, sampai hari-hari berikutnya, bahkan sampai selamanya, kita mau supaya kita ini hanya mengandalkan Tuhan. Karenanya, ayo berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Saudara, di doa pagi ini kita semua diajar satu hal, yaitu apa? Sebelum melakukan segala sesuatunya, kita hampiri Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, kita dapat firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang memberikan kita kekuatan, pengharapan. Ini semua sebelum kita melakukan semua kegiatan, aktivitas pekerjaan kita. Karena apa? Kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Bukan kepandaian kita, bukan kecakapan kita, bukan karena kepintaran kita, keahlian kita dalam hal-hal tertentu. Saudara, hari-hari ini Tuhan tunjukkan bahwa semua hanya karena Tuhan. Kalau kita nggak melekat pada Tuhan hari-hari ini, kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang akan kesusahan. Ya, apalagi kalau kemudian kita sombong. Aduh, saudara, jangan semuanya itu terjadi. Jauhkan daripada kita semuanya. Tapi biarlah kita merendahkan hati
Dan kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan yang ketiga, kenapa kok Tuhan ingatkan bahwa ini semuanya bukan jasa-jasamu. Yang ketiga kita belajar supaya kita ini minta kepada Tuhan penyertaannya, pimpinannya. Tuhan memegang tangan kita, menggandeng kita, menuntun kita, memimpin kita. Itu yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan itu pribadi yang suka kalau kita andalkan. Ya. Tuhan itu berbedanya di sini dengan kita. Kalau kita ini ada orang yang ngandalin kita seringkali jangan ngandalin manusia, jangan ngandalin aku gitu ya. Jangan ngandalin aku terus gitu ya. Itu kita. Ya. Memang kita nggak suka untuk diandalkan gitu ya. Tetapi Tuhan itu pribadi yang berbeda. Tuhan itu suka kalau kita mengandalkan Dia. Bukan satu-satunya, bukan salah satunya, tapi satu-satunya. Bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Tuhan itu yang kita andalkan, yang kita harapkan. Jadi nggak ada nomor yang lain untuk yang lain. Cuma satu Tuhan saja. Dan itu yang Tuhan mau ajarkan. Yang pertama ini bahwa semua ini kalau kita ngalami kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Bukan nggak ada sedikit pun andil kebaikan kita. Jasa-jasa kita nggak ada semua. Semua karena Tuhan. Supaya kita rendah hati, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga supaya kita ini terus minta pimpinan Tuhan. Ya, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini orang bodoh yang nggak tahu bahkan hari besok atau bahkan menit berikutnya ini akan terjadi apa kita nggak pernah tahu, saudara. Karena itu kita perlu Tuhan, kita andalkan Tuhan di dalam segala hal. Dalam segala hal, itu yang Tuhan mau. Yang kedua dikatakan gini, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi yang kedua ini saudara, kalau tadi yang pertama Tuhan ingatkan bukan karena kebaikan kita, karena jasa-jasa kita. Yang kedua Tuhan ingatkan, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara, saya lihat ayat ini saya berpikir gini, Tuhan itu pembuat skenario yang handal. Kalau seperti sebuah film itu, dia sutradara yang hebat, saudara. Dia atur sedemikian rupa. Ini lakone muncul sekarang, nanti kemudian kelihatannya kalah, musuhnya kelihatan menang, tapi kemudian Tuhan bisa membalik segala sesuatunya menjadi kemenangan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara, ini yang Tuhan kerjakan. Saudara, saya mau aja saudara gini. Bangsa-bangsa yang fasik yang ada di sekitar bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, tanah itu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang fasik, saudara, yang menyembah berhala. Ya, mungkin banyak orang berkata, nyembah berhala nggak ada hukumannya tuh, semuanya baik-baik saja, mereka diberkati, orangnya gede-gede, kuat-kuat, bahkan mereka bisa membuat kubu pertahanan yang luar biasa. Nggak ada orang yang berani. Seolah-olah kefasikan itu dibiarkan oleh Tuhan. Kejahatan itu seolah dibiarkan oleh Tuhan. Tapi yang saya lihat ternyata luar biasanya di sini adalah semua itu ada waktunya. Semua itu ada masanya. Jadi saudara dengar baik-baik. Nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua itu diskenario oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang taat kepadanya, yang mengikuti kehendaknya. Kita mungkin melihat orang-orang enak ini, mereka orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi mereka hidup fasik. Dan ternyata apa? Kefasikan mereka, kejahatan mereka, kedurjanaan mereka. Itu sudah mentok. Sehingga kemudian ini akan dipakai oleh Tuhan. Dia akan dihancurkan. Mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi seperti sebuah skenario gitu, saudara. Bangsa Israel mau masuk, ini orang-orang ini fasik, ya. Jadi sama sekali bukan karena ini bangsa Israel ini hebat, enggak sama sekali. Karena ini kejahatannya udah mentok, saudara. Sudah waktunya hukuman Tuhan turun. Dan Tuhan pakai bangsa Israel ini masuk ke situ. Bukan bangsa Israel ini yang hebat, tapi kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan yang nantinya akan menghancurkan bangsa atau orang-orang enak ini, saudara. Nah, saudara, dari sini kita belajar apa? Bahwa semuanya itu nggak ada yang kebetulan. Kalau hari-hari ini
Saudara melihat, saudara merasa bahwa Tuhan, aku udah sungguh-sungguh dengan Engkau. Tuhan, aku udah berusaha melakukan firman-Mu. Kok rasanya aku nggak ada yang naik, atau aku mungkin biasa-biasa saja. Bahkan kadang mungkin saudara merasa pertolongan Tuhan itu nggak datang-datang. Saudara dengar baik-baik. Tuhan itu selalu punya waktu yang paling tepat. Paling tepat. Buat kita kadang mungkin terlambat. Tetapi ternyata waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang paling pas buat kita. Karenanya jangan pernah memaksakan waktu kita kepada waktunya Tuhan. Karena semuanya ada saatnya. Waktu kita itu namanya kronos. Yang kita hitung setiap harinya 24 jam, 7 hari, ya, 4 minggu dalam sebulan, kadang ada 5, 12 bulan dalam setahun. Ini namanya kronos. Tetapi ada waktu Tuhan yang namanya kairos. Dan kairos inilah yang waktu yang paling tepat yang nanti Tuhan akan tunjukkan, yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau saudara sudah berbuat baik, saudara sudah benar hidupnya di hadapan Tuhan, teruslah melakukan itu. Jangan berhenti. Terus lakukan semua yang terbaik itu. Ya, karena akan datang waktunya engkau kemudian akan melihat bahwa apa yang kau kerjakan untuk Tuhan gak pernah sia-sia. Oke? Di situ ada yang namanya kronos, di situ tadi ada yang namanya kairos. Kronos itu apa? Kronos itu adalah waktu untuk kita berlatih. Waktu untuk kita mengasah skill kita, kemampuan kita. Nah, kairos itu namanya kesempatan. Jadi saya mau ajak saudara berkata ini. Kairos itu waktunya Tuhan, kronos itu waktunya kita. Waktu kita adalah waktu untuk kita mempersiapkan. Waktu itu melatih kemampuan kita, skill kita, kebisaan kita apa. Nanti kemudian ketika Tuhan itu memberikan kairos atau yang namanya kesempatan, itu ketemu dengan kemampuan kita atau kronos yang Tuhan sudah berikan, maka Tuhan bisa membawa kita naik tinggi, saudara. Jadi saya mau bilang gini, kesuksesan atau keberhasilan adalah ketika kesempatan dan kesempatan ini dari Tuhan, kemampuan ini yang kita asah, yang kita lakukan itu ketemu. Maka kita kemudian akan dibawa naik oleh Tuhan. Ada banyak orang waktunya, kronosnya tidak dipakai untuk hal-hal yang baik. Dibuang gitu aja, sia-sia. Akhirnya Tuhan ngasih kesempatan lewat gitu aja. Karena nggak ada kemampuan, nggak ada skill yang mumpuni untuk menerima kairosnya Tuhan itu, kesempatan Tuhan itu. Ya, saya suatu hari ada seorang full timer dari satu gereja yang saya cukup dekat dengan gereja itu, dan full timer ini saya ceritain ini, saudara. Terus kemudian dia bilang gini, Kak, waktu Kak Indra jelaskan itu saya baru nangkep. Selama ini saya full timer di gereja. Saya seringkali dikasih kesempatan oleh gembala saya untuk nyampaikan firman. Ya tentu tidak langsung di ibadah ini, saudara, ibadah yang cukup besar, enggak. Tapi di komsel, di doa puasa yang jumlahnya cuma 4-5 orang, enggak sampai 10 orang. Ya doa malam yang jumlahnya juga lebih sedikit lagi. Itu buat dia mikir gini, ini apa? Enggak qualified gitu ya. Enggak sesuai dengan harapanku ya. Ini kelompok kecil. Akhirnya apa? Dia asal-asalan, saudara. Dia asal-asalan. Sehingga kemampuannya dia tidak terasah, ya. Skillnya tidak mumpuni. Tuhan kasih kesempatan lewat gitu aja, kesempatan lagi lewat gitu aja. Akhirnya ketika saya jelaskan kebenaran ini, bahwa kesempatan itu dari Tuhan, tapi kita harus melatih kemampuan kita di waktu-waktu yang ada ini, di kronos ini, untuk kemudian suatu saat, suatu hari, ketika kesempatan itu datang, akan ketemu dengan kemampuan kita, sehingga kita akan dibawa naik oleh Tuhan, saudara. Saya kasih tahu dia bagaimana saya dulu juga sebagai seorang
full timer gereja. Ya saya ngelayani cuma anak-anak muda yang 2-3 orang, tapi saya belajar untuk bahwa ini kesempatan. Saya diajar oleh Tuhan untuk melatih mereka, didik mereka di kelompok-kelompok yang kecil. Sepertinya mungkin orang meremehkan, tetapi itulah waktu kita belajar, waktu kemampuan kita diasah, sehingga suatu hari ketika diberi kesempatan untuk di panggung yang lebih gede lagi, kita udah siap, kita udah mampu, dan Tuhan kasih kesempatan lagi, dan kita sambut itu dengan kemampuan yang sudah kita terus belajar, kita terus asah, kita terus berdoa, puasa dan lain sebagainya, sehingga kemudian kesempatan dari Tuhan, kemampuan dari kita akhirnya ketemu. Saya ngomong sama anak muda itu, full timer gereja itu, dan puji Tuhan, dia mulai belajar setia, lakukan hal-hal yang kecil, sharing di kelompok-kelompok kecil. Dia lakukan dengan setia, dengan pengertian pemahaman yang benar sekarang. Bahwa ini persiapan. Nanti suatu hari Tuhan kasih kesempatan. Suatu hari saya lihat dia disuruh oleh gembalanya untuk membawakan firman di doa malam. Yang jumlahnya orangnya lebih banyak, saudara. Bisa sampai 100-an, saudara. Wow, ketika saya lihat itu, dia posting di Facebooknya, saya kasih ucapan selamat. Selamat ya, kamu akan dipakai Tuhan lebih lagi. Saya ucapkan berkat buat dia, saya ucapkan perkataan yang membangun buat dia, yang membuat dia makin semangat di dalam melayani Tuhan. Saya ucapkan itu. Nah saudara, ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi ingat baik-baik, nggak usah cemburu, nggak usah iri, nggak usah khawatir dengan orang fasik, dengan orang yang nggak benar hidupnya, tapi biarlah kita terus pakai waktu-waktu kita yang Tuhan berikan untuk latih kemampuan kita, kehidupan kita, sehingga suatu hari nanti akan ada perkara baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, masih di ayat yang sama, di ayat yang kelima, yang bagian terakhir. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara dengar baik-baik, Tuhan itu bekerja berdasarkan perjanjian, berdasarkan janjinya dia. Jadi kalau saudara melihat bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang gak bener, bencek no gitu ya saudara. Tetapi Tuhan itu kok, kalau kita lihat kok sayang sih Tuhan itu sama bangsa yang model kayak gini. Saudara, Tuhan itu kalau sudah kadung berjanji, dia tidak akan mengingkari. Dia sudah terlanjur berjanji, dia tidak akan mengingkari. Jadi dia bilang gini, aku Tuhan menepati janji yang aku ikrarkan dengan sumpah kepada siapa? Nenek moyangmu, nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini nenek moyang mereka. Dan Tuhan udah janji bahwa aku akan memberkati keturunanmu. Dan Tuhan kalau udah janji, dia nggak akan bleset. Tuhan nggak kayak kita seringkali berjanji, ya, dan kita udah lupa dan kemudian pura-pura nggak tahu, udah gitu nggak minta maaf lagi gitu ya saudara. Itu yang kita seringkali lakukan, manusia lakukan. Tetapi Tuhan nggak seperti itu. Dia kalau berjanji pasti menepati. Dan saya percaya kalau saudara semuanya sudah pernah menerima janji Tuhan, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Boleh kalau saudara mengingatkan Tuhan, Tuhan kamu dulu pernah janji loh Tuhan, bahwa aku akan seperti ini, aku akan mendapatkan ini, aku akan mendapatkan itu. Saudara mau ingatkan boleh saudara. Tetapi ingat, percayalah bahwa engkau pasti menerimanya. Pakai imanmu bahwa engkau pasti akan mendapatkannya. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau udah janji dia pasti menepati. Ya, jadi apapun yang sekarang saudara pernah dapatkan, saudara pernah dinubuati oleh hamba Tuhan, atau saudara baca firman tiba-tiba Tuhan bicara sama saudara, tetapi sampai detik ini ada hal-hal yang belum itu terjadi, tetaplah percaya, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, tetap pegang itu, tetap imani itu, percaya bahwa firman-Nya ya dan amin, dan Dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Sampai hari ini pun saya masih ada janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup saya.
Tetapi saya tetap percaya, Tuhan, kalaupun saya belum melihat, ya, mungkin masih setitik awan kecil dan saya masih ragu-ragu juga, tapi saya tetap percaya Tuhan pasti akan menepati. Karena apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. Saudara, saya nggak ngerti masing-masing saudara pernah terima janji Tuhan apa. Ayo kita buka hati kita percayai, kita nantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sambil kita terus percaya bahwa Dia pasti menggenapi semuanya itu. Oke, biarlah kita belajar sesuatu yang luar biasa hari ini. Yang pertama kita belajar, ya, bukan karena jasa-jasa kita. Kalau kita mendapatkan perkara-perkara yang baik seperti bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, itu bukan karena jasanya dia, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah karena kefasikan bangsa-bangsa inilah, maka bangsa-bangsa ini akan dihancurkan dan itu akan membawa kemenangan buat bangsa Israel. Saudara jangan pernah takut, jangan saudara pernah iri atau kecewa atau mungkin melihat orang lain kok lebih berhasil dan lain sebagainya. Enggak usah iri, masing-masing kita punya porsinya. Pakai waktumu, kronosmu untuk engkau berlatih, engkau berdoa, engkau puasa, engkau kemudian lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Setiap kesempatan kecil engkau sambut itu. Setiap kesempatan lagi datang engkau sambut itu. Maka suatu hari Tuhan akan terus bawa engkau naik. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan takut, Tuhan kita kalau janji Dia pasti menepati. Terima janji Tuhan hari ini. Saya nggak tahu Tuhan bicara apa pagi ini masing-masing kepada saudara lewat firman ini, tapi percayailah, imani, ya, yakini bahwa itu semua dari Tuhan dan pasti Tuhan akan memberikannya, mewujudkannya buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terus nyatakan isi hatimu, nyatakan kuasamu, nyatakan kebenaranmu, nyatakan firman-Mu lebih lagi buat kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan teruslah berbicara Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang terus mengajar kami perkara-perkara yang dahsyat, yang hebat. Dan kami akan melihat tangan kasih Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Sebelum kami lakukan semua aktivitas kami, biarlah ini menguatkan kami, membuat kami rendah hati dan tahu bahwa semua karena Tuhan. Dan kami tidak iri dengan orang-orang di luar sana yang kelihatannya mungkin enak hidupnya. Tapi kami mau terus taat kepada Tuhan. Pakai waktu kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Sebentar kami akan lakukan semua aktivitas kami. Berkat-Mu tercurah. Dan kami percaya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus itu akan memimpin kami, memberkati setiap kami. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.